Dalam hadis yang pertama di bab yang keempat ini, babul ihram wa ma yata'allaqu bih, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min 'indil masjid, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ihlal, memulai ihlal ihramnya kecuali dari pintu masjid atau dari masjid. Dari masjid. Ya. Maksud masjid di sini adalah masjid yang berada di Miqat, Dzul Khulaifah. Masjid yang berada di Dzul Khulaifah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga terdapat konteks lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina stawat bihi rahilatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihlal ketika beliau sudah duduk dengan mapan di atas kendaraannya, di atas ontanya. Ya. Ini dua konteks tidak bertentangan. Jadi maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam setelah berada di atas onta dan ini masih berada di dekat masjid, beliau melakukan ihlal umrah di situ. Beliau mulai membaca labbaik Allahumma umrah wa hajjan. Sebab beliau qiran. Iya. Sebagaimana telah kita jelaskan. Adapun ihlal yang disebut oleh Anas bin Malik, ya, bahwa Nabi melakukan ihlalnya di Baida, dan Baida itu setelah Dzul Khulaifah. Dan ini sangat diingkari oleh Ibnu Umar. Ibnu Hajar tidak membawakan riwayat itu di sini, sebab memang hadis Anas bin Malik mengandung kemungkinan, dan hadis Ibnu Umar ini lebih dahulukan, sebab dia tambahan ilmu. Maka Anas yang mengatakan bahwa Nabi melakukan ihlal nanti ketika di Baida, ya, ini kemungkinan yang didengar oleh Anas ulangan ihlal, bukan ihlal pertamanya. Jadi ihlal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah seperti yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di sini. Nah, dan insyaallah taala tidak ada masalah di dalam hal ini. Ya. Karena itu seorang apabila sudah siap dengan pakaian ihramnya, dia sudah niat masuk di dalam nusuk, kemudian melafazkan ihramnya, dia melafazkan ihramnya, ihlalnya ketika dia keluar dari masjid, bukan di dalam masjid. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa tidak ada salat untuk ihram, tidak ada salat khusus untuk apa? Untuk ihram. Seperti yang dilakukan oleh sebagian jemaah haji apabila mereka singgah di Miqat, pasti turun untuk melakukan salat 2 rakaat. Mereka sebut dengan nama salat ihram. Ya. Dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau salat 2 rakaat di situ di masjid. Ya, salatnya bukan khusus untuk ihram. Apakah berkaitan dengan salat wajib? Siapa yang singgah pas waktu salat wajib, dia singgah salat, tidak ada masalah. Ya. Tapi yang dinamakan salat khusus untuk ihram tidak ada. Kemudian dalam hadis yang kedua kata beliau, an Khallad bin Sa'id an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril fa amarani an amara ashabi ay yarfa'u aswatahum bil ihlal
Rawahu al-khamsatu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah dan dari Khalad Ibn Sa'id, beliau meriwayatkan dari ayahnya As-Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril telah datang kepadaku. Fa'amarani an amura ashabi." Maka Jibril memerintah saya agar supaya saya memerintah para sahabatku. Untuk apa? Kata beliau, ayyarfa'u aswatahum bil ihlal, supaya mereka mengangkat suaranya dengan membaca ihlal. Ya. Dia mengangkat suara yang membaca labbaik Allahumma umrah. Mengangkat suaranya. Tidak ada masalah. Dan masuk juga dalam mana hilal dia membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebagaimana yang akan diterangkan nanti dari dalam konteks talbiyahnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah. Imam 5 berarti Ahmad, Abu Dawud, sama Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya, hadis ini seperti yang disebutkan di sini. Dia insyaallah taala hadis yang kuat, hadis yang sahih dan telah mutawatir dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi dan para sahabatnya, mereka mengangkat suaranya ketika ihlal. Ya. Dan terus menerus mereka mengangkat suara dengan talbiyah sampai disebutkan dalam sebagian riwayat sampai tenggorokan mereka ya, kedengaran sumbang, sudah habis suaranya. Dan berkata Bakr Al-Muzani, saya bersama Ibnu Umar, maka beliau melakukan talbiyah sampai talbiyah saya dengar antara dua gunung. Yang kerasnya beliau melakukan talbiyah. Nah, maka mengangkat suara ini adalah hal yang disyariatkan. Tapi di sini dalam kalimat perintah. Perintah ini apa maknanya? Apakah bermakna wajib atau sunnah? Jumhur ulama terdahulu maupun belakangan, di antaranya Imam 4, mereka mengatakan bahwa mengangkat suara dengan talbiyah dan ihlal itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Sunnah bukan wajib. Dan mereka memalingkan perintah di sini ke makna irsyad, makna anjuran. Ya. Dalil yang memalingkannya karena ini adalah masyaqqah, memberatkan. Hal yang sudah dimaklumi memberatkan. Iya. Ada pada Ibnu Hazm, beliau menyelisihi jumhur. Beliau mengatakan bahwa hilal hukumnya wajib walaupun sekali. Dia keraskan suaranya dengan ihlal adalah wajib walaupun sekali. Iya. Baik. Jadi di sini menunjukkan disyariatkan mengangkat suara dengan ihlal dan akan ya, kita terangkan mana ini bahwa mengangkat suara dengan ihlal ini adalah hal yang sangat dianjurkan. Akan datang lagi riwayat yang menjelaskan. Namun hukum ini hanya berlaku untuk laki-laki. Bagi perempuan, kalau mereka di antara mahramnya tidak ada masalah mengangkat suara dengan ihlal dan talbiyah. Namun kalau ia di antara orang-orang yang bukan mahramnya, maka tidak disyariatkan dia mengangkat suaranya. Dimaklumi bahwa di dalam salat perempuan jika imam salah, dia tidak menegur dengan suara, tapi dengan apa? Dia takbir, ya, dengan menepuk tangannya. Nah, ini dalam salat. Dan ibadah haji lebih agung. Ibadah haji dia masuk dalam bentuk
Dan sholat itu adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Ibadah yang sangat agung. Di dalam sholat saja tidak boleh perempuan mengangkat suaranya. Demikian pula di ibadah-ibadah yang lainnya. Iya. Karena itulah Ibnul Munzir rahimahullah taala menuju kesepakatan bahwa perempuan tidak mengangkat suaranya. Iya. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa iktasal. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrad li ihlalihi wa iktasal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ihlal, ya, beliau melepas pakaiannya, kemudian mandi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan. Nah, ini dalam sanadnya terdapat sebagian rawi yang dipermasalahkan, tetapi dia mendapatkan dukungan dari hadis Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Minas sunnati ay yaktasila inda ihramihi wa inda dukhuli Makkah." Dari sunnah seseorang itu mandi. Dari sunnah seorang itu mandi ketika dia ihram dan ketika dia memasuki Mekah. Dan kalimat dari sunnah kalau diucapkan oleh sahabat ini maksudnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang akan ihram disunnahkan untuk mandi sebelumnya. Dia mandi sebelumnya. Ini sunnah. Iya. Demikian pula ketika dia masuk ke Mekah. Dia masuk ke Mekah sebelum melakukan tawaf, maka dia mandi dahulu. Dia mandi dahulu. Ini dari hal yang disunnahkan. Iya. Dan ada sejumlah perkara yang disunnahkan pada saat ihram. Iya. Disunnahkan pada saat ihram. Akan kita terangkan ya, beberapa perkara ini di pembahasan tentang sifat haji agar supaya lebih terarah dan teratur pembahasannya. Ya. Dan ini mungkin di dalam memahami pembahasan ini, ya sebab metode pembahasan dibangun di atas pemetikan hukum dari hadis-hadis, maka kadang kesimpulan-kesimpulan hukum terpecah-pecah. Tapi insyaallah taala nanti di akhir dari pembahasan, kalau kita sudah selesai, saya akan memberikan kesimpulan, ya, supaya bisa teratur dengan rapi seluruh pembahasan yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Baik, ini selesai sudah pembahasan tentang masalah seorang yang berihram. Ya. Apa yang dipakai oleh orang yang ihram ini akan kita terangkan di hadis berikutnya. Sekaligus di sini penulis menjelaskan tentang larangan-larangan mahdurat di dalam ihram, hal-hal yang dilarang. Ya. Bagi orang yang sudah mulai masuk dalam ihram, ada perkara-perkara yang dilarang, tidak boleh dia lakukan. Perkara yang dilarang tidak boleh dia lakukan. Nah, di sini penulis akan membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan-larangan tersebut. Ya, beliau memulai dengan hadis Ibnu Umar. Sebab ini adalah hadis yang paling banyak mengumpulkan bentuk larangan yang dilarang di dalam ihram. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Kata beliau rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma yalbas al-muhrim min ath-thiyab?" Orang yang muhrim dia memakai pakaian apa? Ya, di sini ada dua kalimat dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Ya, ada yang salah orang menggunakannya. Dalam bahasa Arab itu hal yang harus
sangat dibedakan. Kalimat yang pertama kalimat mahram. Kalimat yang kedua muhrim. Mahram dan muhrim itu beda artinya. Ya, kalau mahram itu artinya orang yang haram dia nikahi. Tidak boleh dia nikahi. Ya. Jelas? Ini disebut mahram. Ya. Dan mahram itu kadang dari nasab. Kadang dari nasab. Dan mahram kadang karena sesusuan. Dan mahram kadang karena musaharah. Ya. Kalau terjadi akad nikah, maka ibu dari istrinya adalah mahram baginya. Begitu. Ayah dari suaminya adalah mahram baginya. Ini bentuk mahram. Yang dikatakan mahram itu bukan sembarang mahram. Seperti yang banyak salah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Apalagi di pembahasan haji. Ya, sekarang asik saja, istri mau haji, silakan berangkat haji. Carikan orang yang menjadi mahram sementara. Ini cara yang menjadi mahram sementara. Mahram itu apakah dia mahram benaran? Ya. Atau bukan mahram benaran? Tidak yang dikatakan mahram sementara. Jelas ya? Dan saya sudah terangkan tadi bahwa perempuan tidak boleh safar kecuali dengan apa? Dengan mahram. Walaupun dia disertai dengan perempuan-perempuan yang lainnya dan aman jalan. Ya. Itu artinya dia safar tanpa mahram. Jadi adalah hal yang dilarang. Jelas ya? Jadi ini kalimat yang pertama, kalimat mahram. Kalimat yang kedua, muhrim. Muhrim itu adalah orang yang sedang melakukan ihram. Ini dalam pembahasan haji atau umrah. Ya. Kalau dia sedang memakai pakaian putih, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai, dia tinggalkan seluruh pelanggaran di dalam ihram, itu artinya dia sedang muhrim. Dikatakan apa? Dia orang yang muhrim. Jelas ya? Ini penggunanya. Ya, jadi kalau mahram jangan dikatakan, oh ini kakak saya ini muhrim saya. Itu salah penggunaan. Kakak saya adalah apa? Mahram saya. Ya, demikian. Jelas sampai sini? Baik. Jadi Nabi SAW ditanya, seorang muhrim memakai pakaian apa? Ini pertanyaan penanya. Jadi si penanya bertanya, seorang muhrim memakai pakaian apa? Iya. Demikian seorang kalau dia kurang paham dalam pelaksanaan ibadah, dia bertanya. Ya, dia bertanya. Sebagian manusia ada yang malu bertanya. Dia senangnya, oh lihat dulu apa yang dilakukan orang. Nah, dia ikut apa yang dilakukan oleh orang. Nah ini sikap yang salah. Apalagi berkaitan dengan masalah ibadah. Berkaitan dengan masalah ibadah. Tidak boleh malu dalam bertanya. Iya. Maka Nabi SAW menjawab, la talbasu al-qumus. Jangan kalian memakai qamis. Jangan kalian memakai qamis. Qamis itu adalah baju luar yang dipakai dan baju ini bersambung. Itu dinamakan qamis. Kalau dia terbelah dari atas ke bawah, ya, maka itu namanya jubah dalam bahasa Arab. Namanya apa? Jubah. Bahasa Indonesianya jubah, dihilangkan banyak satu. Ya. Jadi kalau seperti ini hanya terikat kancing, ini disebut apa dalam bahasa Arab? Qamis. Kalau terbelah seluruhnya sampai ke bawah, itu disebut sebagai apa? Jubah. Jelas ya? Tidak boleh pakai qamis. Satu. Kemudian kata Nabi, tidak boleh pakai al-amaim walal amaim. Tidak boleh memakai imamah. Tidak boleh memakai apa? Imamah. Imamah itu adalah kain yang dililitkan di atas kepala. Kain yang dililitkan di atas kepala. Itu namanya imamah. Ya. Dan masuk juga di dalam mana imamah, apa yang diletakkan di atas kepala. Maksudnya masuk dalam mana larangan. Ya. Masuk pada mana larangan, tidak boleh juga memakai kopiah, tidak boleh memakai kutrah. Ya. Walaupun kopiah bukan imamah, kutrah bukan imamah, tapi dia semana. Tidak boleh menutup apa?
kepala. Ya putra itu kalau pakaian orang Saudi biasa atau orang Timur Tengah sana, ya hanya kain. Ya kalau dia warna merah namanya simak, diletakkan di atas kepala dan lebihnya di atas bahu. Mereka tidak ikat. Jelas ya? Itu simak. Kalau warna putih namanya putra. Namanya putra. Kalau dililit, nah itu yang baru namanya imam. Jelas sampai sini? Walaupun di dalam memahamkan apa syarat imamah, ada silang pendapat di kalangan ahli fikih. Ya. Sebab ada yang mensyaratkan imamah itu harus sesuatu yang tetap, nggak bisa dibuka. Ya. Tidak bisa dibuka. Sampai ada yang mensyaratkan bahwa imamah harus ditutup dari bawah begini, diputar. Ya. Nah, ini banyak dikuatkan oleh ulama kita di Saudi sebab dalam mazhab Hanbaliyah memang disyaratkan 2 syarat itu dalam imamah. Ya. Walaupun yang benarnya bahwa itu tidak mesti. Sebab kembali kepada makna bahasa, imamah adalah apa yang dililitkan di atas kepala dan itu sudah cukup. Ya. Sebab sesuatu yang dililitkan di atas kepala ketika dicabut akan sulit untuk diikat kembali. Dan ini makna kenapa diringankan mengusap di atas imamah ketika berwudu. Ya. Jelasnya, saya di sini hanya membahas istilah imamah itu apa, istilah kopiah itu apa, istilah putra itu apa, istilah simak itu apa. Ya. Jangan dicampur adukkan. Baik. Kemudian kata beliau wala sarawilat. Tidak boleh memakai sarawilat. Sarawilat jamak dari sirwal atau jamak dari sarawil, dan sarawil itu juga jamak dari sirwal. Sirwal itu adalah celana yang lebar. Celana yang lebar dinamakan sirwal. Kemudian kata Nabi walal baranis. Tidak boleh memakai baranis. Baranis jamak dari burnus. Burnus itu pakaian. Ya, baranis begini. Cuma di belakangnya di kerak sini ada penutup kepalanya. Ada penutup kepalanya. Ini disebut dengan nama apa? Burnus. Ini di kalangan orang Arab sekarang ini biasanya memakai penduduk Maghrib, penduduk Maroko sana, penduduk Aljazair, penduduk Libya biasanya identik dengan pakaian yang seperti itu. Jelas ya? Ini yang disebut dengan burnus. Iya. Kemudian kata beliau walal khifaf. Dan tidak boleh memakai khifaf. Jangan dari khuf. Khuf itu adalah sepatu. Iya. Kebanyakan para ulama menyebutkan sepatu dari kulit. Tapi ada yang memasukkan kata khuf juga di dalam sepatu walaupun bukan dari kulit. Walaupun bukan dari kulit. Tapi mereka semua syaratkan bahwa al-khuf itu harus sepatu yang menutupi mata kaki. Sepatu yang apa? Menutupi mata kaki. Kalau dia sepatunya di bawah mata kaki, itu dalam bahasa Arabnya dinamakan sendal atau dinamakan hida. Ya, hida juga sepatu dalam bahasa Indonesia. Sebab definisi sendal dalam sebagian kamus bahasa Arab, dan ini juga disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam al-Ikhtiarat, bahwa sendal itu adalah apa yang tidak bisa dilepas kecuali menggunakan tangan atau menggunakan kaki lain. Itu sendal. Jelas ya? Nah, bukan sendal yang biasa kita pakai, sebab itu masuk dalam kategori umum terompak kaki. Ya. Jadi penggunaan-penggunaan. Ya. Kita tidak sibuk dengan istilah Indonesianya. Kita lihat kepada istilah apa? Penggunaannya dalam bahasa Arab. Ya, maknanya yang kita inginkan. Jadi tidak boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Begitu. Jelas? Illa ahadun la yajidu na'laini, la yajidu an-na'lain. Kecuali seorang tidak menemukan 2 sendal, falyalbasul khuffaini, hendaknya dia memakai 2 sepatu. Iya. Wal yaqta'huma asfala min al-ka'bain, kemudian sepatunya dia potong sehingga dia di bawah mata kaki. Ini keadaan darurat. Ya, dia cari sendalnya. Ya. Tidak mungkin dia melakukan perjalanan sedemikian jauh tidak pakai sendal. Jelas? Sebab ini masyaqqah, hal yang berat. Nah, maka kalau dia tidak dapat sendal, boleh dia pakai sepatu, dan sepatunya dipotong. Ini dalam hadis ini. Ya. Ini tentang masalah apakah harus dipotong. Ya. Kalau dia tidak
mendapatkan kain ihram, dia punya sirwal saja, apakah harus dia belah celananya supaya menjadi kain yang tidak bersambung jahitan? Ya, ini kita akan lebih rinci nanti. Kita selesaikan dulu menerjemahkan hadisnya. Kata beliau, wala talbasu syai'an min ath-thiyabi massahu az-za'faran wala al-wars. Dan jangan kalian memakai pakaian apa saja yang disentuh oleh za'faran. Dan tidak boleh pakaian yang disentuh oleh wars. Za'faran dan wars ini dua jenis tumbuhan yang wangi. Dua jenis tumbuhan yang wangi. Iya. Kata beliau muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim wal lafdhu li Muslimin. Dan lafaz hadis yang kita baca itu milik Imam Muslim rahimahullahu taala. Iya. Baik, dalam hadis yang mulia ini sejumlah pelajaran dan kandungan fikih khususnya di bab haji. Dari pelajaran dalam hadis ini, seorang yang ditanya dia boleh menjawab ya, berbeda dengan konteks pertanyaan. Nabi SAW ditanya apa yang dipakai oleh orang yang ihram. Ya, pertanyaannya apa yang dipakai. Tapi Nabi menjawabnya tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini. Jawaban beliau apa yang tidak boleh dipakai. Beliau balik. Ya. Kenapa? Sebab kalau beliau menjawab boleh pakai ini, boleh pakai ini, terlalu banyak yang boleh dipakai. Iya. Maka beliau menjelaskan apa yang tidak boleh dipakai. Kalau sudah diterangkan apa yang tidak boleh dipakai, artinya selain daripada itu boleh. Dan belum dibentuk pakaian. Umumnya sama seperti itu. Ya. Kainnya seperti ini. Kalau dikatakan dijahit, ya semuanya pakai alat jahit kan begitu. Ketika dibuat, ya kain gulungan tersebut dibuat kan pakai alat jahit. Apa namanya musuhnya? Tapi yang dimaksud antara ujung dan ujungnya belum bersambung. Ya, antara ujung dan ujungnya belum bersambung, belum dirangkai. Kalau dia pakai lengan itu pasti berjahit. Sebab tidak mungkin ada lengan tanpa apa? Ada jahitan. Ya. Jelas sampai sini. Kalau dia berselimut, ini belum tentu apa? Dijahit. Belum tentu dijahit. Jelas sampai sini. Karena itu kain ihramnya disebutkan di dalam hadis memakai izar dan memakai rida. Ya. Ini sudah dua bahasa yang sangat indah di dalam hadis. Sebab izar itu adalah sesuatu yang dililitkan. Dia kain dililitkan. Ya, izar jangan diterjemahkan sarung. Ya, dalam bahasa Indonesia, sarung itu lain lagi. Ya, sarung itu bersambung. Kalau izar dalam bahasa Arabnya, dia sarung dibelah dua, tidak ada sambungannya. Ya, jelas, model mungkin saja sama. Tapi kalau dia tidak bersambung, itu namanya izar dalam bahasa Arab. Ya, kalau sarung yang antum